Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Nah, untuk membuat persamaan lingkaran, setidaknya kita membutuhkan dua hal. Yang pertama, kita membutuhkan titik pusat A, B. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan jari-jari. Nah, ketika kita sudah memiliki titik pusat dan jari-jari, maka kita dapat dengan mudah membuat persamaan lingkaran. Karena kita bisa langsung memasukkannya ke dalam persamaan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana A, B adalah titik pusat lingkaran, kemudian R di sini adalah jari-jari lingkaran. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai bentuk baku persamaan lingkaran. Bentuk baku persamaan lingkaran ini masih bisa kita sederhanakan lagi untuk titik pusat 0,0. Nah, jika A, B ini sama dengan 0,0, bisa langsung kita ganti A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan X kurang 0 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, karena X kurang 0 itu sama dengan X, kemudian Y kurang 0 itu sama dengan Y, sehingga kita peroleh bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi kita sudah punya dua persamaan untuk membuat persamaan lingkaran. Pertama, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat untuk titik pusat A, B dan berjari-jari R. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat untuk titik pusat 0,0 dan berjari-jari R. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berjari-jari 3 dan berpusat di titik 0,0. Untuk nomor 1 ini karena pusatnya adalah 0,0 dan jari-jarinya adalah 3, jadi kita bisa langsung gunakan persamaan yang kedua, yang sederhana ini ya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, karena pusat 0,0. Berarti kita hanya membutuhkan jari-jarinya saja, yaitu R-nya sama dengan 3. Jadi R yang di sini langsung kita ganti dengan 3. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu sama dengan 9. Jadi kita beroleh persamaan lingkaran yang berjari-jari 3 dan berpusat di titik 0,0 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan persamaan lingkaran yang berjari-jari 5 dan berpusat di titik 2,3. Nah, karena pusatnya adalah 2,3, maka kita menggunakan persamaan yang pertama. Karena untuk persamaan yang kedua ini khusus untuk titik pusat 0,0 ya. Jadi kita gunakan yang pertama yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan A, B-nya di mana A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 3 sesuai dengan titik pusatnya. Kemudian R-nya kita ganti dengan 5 karena persamaan lingkarannya berjari-jari 5. Jadi langsung kita masukkan X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Sehingga jika kita kuadratkan 5 kuadrat itu sama dengan 25. Jadi kita peroleh persamaan lingkaran yang berjari-jari 5 dan berpusat di titik 2,3 adalah X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, sampai sini kita sudah dapat menyelesaikan dua soal yang telah diberikan. Nah, kemudian jika kita perhatikan antara persamaan yang pertama dengan yang kedua, jika kita lihat persamaan yang pertama, ini merupakan bentuk yang sudah sangat sederhana. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sementara untuk soal yang kedua ini, untuk persamaan X kurang 2 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 25, itu masih bisa kita sederhanakan lagi. Dengan cara mengkuadratkan X kurang 2 dan mengkuadratkan Y kurang 3. Nah, misalkan kita ingin melanjutkan bentuk baku persamaan lingkaran ini. Nah, misalkan kita ingin mengkuadratkan X kurang 2, jika kita kuadratkan ya, X kurang 2 kuadrat hasilnya itu adalah X kuadrat kurang 4X tambah 4. Kemudian jika kita kuadratkan Y kurang 3 kuadrat, hasilnya adalah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9, kemudian sama dengan 25. Dan jika kita mengubah urutannya, jadi ini kita susun kembali, kita tuliskan X kuadrat, kemudian Y kuadratnya ditulis
terlebih dahulu. Kemudian min 4x kita tuliskan di sini. Kemudian min 6y kita tuliskan di sini. Kemudian 4 tambah 9 itu sama dengan 13. Lalu sama dengan 25. Nah, jika 25-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi negatif 25, sehingga kita peroleh bentuk yang lebih sederhana, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0. Nah, jadi dari sini kita sudah peroleh bentuk yang lebih sederhana dari bentuk baku persamaan lingkaran yang telah kita peroleh di soal nomor 2 tadi. Nah, untuk bentuk yang pertama ini kita sebut sebagai bentuk baku persamaan lingkaran, sementara bentuk yang lebih sederhana ini kita sebut sebagai bentuk umum persamaan lingkaran. Perbedaannya ada di mana? Jadi perbedaannya adalah pada bentuk baku itu dapat terlihat dengan jelas titik pusat dan jari-jari pada lingkaran. Nah, bisa kita lihat bahwa pada soal ini terlihat bahwa titik pusatnya adalah 2,3, kemudian jari-jarinya adalah akar 25 yaitu 5. Sementara untuk bentuk umum ini itu belum bisa kita ketahui titik pusat dan jari-jarinya. Sehingga kita perlu cara khusus untuk menentukan titik pusat dan jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, bentuk umum persamaan lingkaran dituliskan dengan x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax ditambah by tambah c sama dengan 0. Di mana a-nya adalah koefisien x dan b-nya adalah koefisien y. Dan c itu sama dengan konstanta. Nah, cara mencari titik pusat dan jari-jari dari bentuk umum persamaan lingkaran adalah, nah untuk titik pusatnya yaitu a, b dirumuskan dengan a per negatif 2, b per negatif 2. A-nya itu adalah koefisien X, kemudian B yang ada di sini adalah koefisien Y. Kemudian untuk mencari jari-jari atau R itu dirumuskan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Di mana A dan B yang ada di sini adalah titik pusat lingkaran, kemudian C adalah konstanta dari bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita coba mencari titik pusat dan jari-jari dari x kuadrat tambah y kuadrat kurang 4x kurang 6y kurang 12 sama dengan 0. Kita cek apakah sama dengan bentuk baku yang sebelumnya kita cari atau berbeda. Nah, langsung saja kita cari titik pusatnya sesuai rumus a per negatif 2, b per negatif 2. Kita masukkan a-nya, a itu adalah koefisien x, jadi koefisien x-nya ini adalah negatif 4. Kemudian b itu koefisien y yaitu negatif 6. Nah, jadi kita ganti A-nya menjadi negatif 4, B-nya menjadi negatif 6. Nah, negatif 4 per negatif 2 itu sama dengan 2. Kemudian negatif 6 per negatif 2 itu sama dengan 3. Jadi titik pusatnya adalah 2,3. Kemudian untuk mencari jari-jari rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Jadi kita masukkan A, B yaitu titik pusat yang kita sudah dapatkan tadi sebelumnya. Yaitu 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang C. C itu adalah konstanta dari bentuk umum persamaan lingkaran yaitu negatif 12. Jadi kita kurangkan dengan negatif 12. Sehingga kita peroleh 2 kuadrat itu sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, kemudian dikurang negatif itu sama dengan ditambah 12. Jadi 4 tambah 9 itu sama dengan 13, ditambah 12 berarti 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Nah, dari sini kita peroleh titik pusat dari persamaan lingkaran ini adalah 2,3 dan berjari-jari 5. Sama seperti yang kita sudah peroleh di awal. Nah, sebagai bentuk latihan kita langsung mengerjakan soal. Oke, soal yang pertama, tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100. Nah, untuk soal yang pertama ini sudah sangat jelas terlihat bahwa persamaan lingkaran ini merupakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Sudah jelas ya, karena persamaannya bentuknya x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 100. Sesuai bentuk baku persamaan lingkaran di titik pusat 0,0 yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kemudian untuk jari-jarinya, untuk mencari jari-jari langsung karena di sini 100, jadi jari-jarinya adalah akar 100 yaitu sama dengan 10. Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran x kurang 4 kuadrat ditambah y kurang 1 kuadrat sama dengan 64.
Nah, berdasarkan bentuk bakunya, di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa titik pusatnya itu adalah 4,1. Karena di sini X kurang 4, jadi kita ambil 4. Kemudian di sini Y kurang 1, jadi kita tulis titik pusatnya adalah 1. Jadi titik pusatnya jika digabungkan menjadi 4,1. Adapun jari-jarinya, karena di sini sama dengan 64, berarti jari-jarinya adalah akar dari 64, yaitu sama dengan 8. Kemudian untuk soal yang ketiga, persamaan lingkarannya adalah X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 10. Nah, dari bentuk bakunya ini sudah jelas terlihat bahwa titik pusatnya adalah 3, negatif 2. Nah, 3-nya ini dari X kurang 3, jadi di sini ada 3. Kemudian di sini negatif 2. Nah, kenapa bisa menjadi negatif 2? Karena di sini Y tambah 2. Y tambah 2 itu kan sama saja dengan Y dikurang negatif 2. Karena bentuk bakunya itu kan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B. Nah, Y kurang berapa? Y dikurang negatif 2. Jadi titik pusatnya adalah 3, negatif 2. Adapun jari-jarinya adalah, karena di sini 10 berarti akar 10. Dan ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Kemudian kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini persamaan lingkarannya merupakan bentuk umum ya, bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, dari bentuk umum ini, pertama-tama kita harus menentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Di mana A itu adalah koefisien X, yaitu 6. Kemudian B-nya adalah koefisien Y, yaitu negatif 2. Kemudian C-nya adalah konstanta, yaitu negatif 6. Nah, karena kita sudah punya A, B, dan C-nya dari bentuk umum persamaan lingkaran, dari sini kita bisa langsung menentukan titik pusat dan jari-jarinya. Berdasarkan rumus, titik pusatnya itu dirumuskan dengan A, negatif 2 per B, negatif 2. Langsung kita masukkan A-nya sama dengan 6 dan B-nya sama dengan negatif 2. 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan negatif 3, kemudian negatif 2 dibagi negatif 2 itu sama dengan 1. Jadi titik pusatnya adalah negatif 3,1. Kemudian untuk jari-jarinya, rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Nah, A-nya itu sama dengan negatif 3, lalu B-nya sama dengan 1, dan C-nya seperti yang kita sudah peroleh di awal, yaitu sama dengan negatif 6. Langsung saja kita kuadratkan, negatif 3 kuadrat itu sama dengan 9, 1 kuadrat sama dengan 1, dikurang negatif 6 itu sama dengan ditambah 6. Jadi hasilnya adalah akar 16, yaitu sama dengan 4. Jadi untuk soal nomor 4 ini kita peroleh titik pusatnya adalah negatif 3,1 dan jari-jarinya adalah 4. Oke, demikian pembahasan kita untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.